Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan di video kali ini seperti di title, akhirnya kita bakal unboxing dan juga review lagi HP Huawei, dan ini HP Huawei yang cukup baru ya, yaitu Huawei Pura 80. Udah sering banget gue liat di komen video banyak banget dari yang gue buat. Banyak kalian saranin, bang coba review Huawei lagi terutama yang baru. So there you go, Pura 80. Kenapa gue review? Karena sekarang harganya udah menarik banget. Dan walaupun pakai chipset yang bisa dibilang ketinggalan zaman, menurut gue masih ada daya tariknya lah. Gue lihat juga kalau di e-commerce dan di komunitas, Huawei masih lumayan besar di Indonesia. Masih ada loyal fan-nya. Jadi ya, kalau misalkan pakai Huawei, bisa komen di bawah gimana experience-nya. So, ini gue bener-bener gak tau banget Huawei zaman sekarang. Jadi kalau misalkan gue agak sedikit awam, I'm sorry about that ya. Tapi kita bahas aja dulu untuk harganya gue dapet di berapa. Sebenarnya di Tokopedia ada beberapa orang yang jualnya di harga murah seperti ini. Tapi gue telat, gak dapet. Jadi gue dapetnya yang agak sedikit mahal. Tapi menurut gue masih worth it. Garansinya juga lebih panjang. Gue dapet yang di harga segini nih. 8 juta pas. Yang pastinya nanti gue bakal jualnya mendekati harga yang tadi gue liatin di yang murah ya. Kalau misalkan kalian tertarik sama HP unit review ini, stay tune aja. Mungkin bakal dijual pas videonya tayang atau mungkin minggu depan setelahnya. I don't know. Tapi gue bakal taruh linknya di deskripsi kalau misalkan kalian mau beli HP ini, atau juga kalau di video ini ada wallpaper, gue taruh wallpapernya juga di deskripsi. So, kita bahas dulu untuk speknya. Speknya sendiri bisa kita lihat untuk chipset ini memang kelemahan besarnya ya, karena itu band yang paling besar dari Amerika. Dia pakai Kirin 910 atau 9010S ya, 9010S 7 nanometer. Masih lumayan besar nanometer, tapi it's okay. LTPO OLED display, dia pasti 120Hz, 6.6 inch, jadi even base modelnya juga cukup besar. Pakai Kundun Glass, UFS udah 4.0 at least, so that's good. Bluetooth 5.2 dan juga punya baterai yang cukup besar di 5170 mAh baterai, 60 watt wireless charging, dan dia ada side mounted fingerprint. Yang gue suka juga dia ini tuh baterainya 5170 mAh baterai, itu sama ya sama kayak Pro sama Ultranya. Yang pastinya nanti Pura 90 kan bakal keluar ya, kalau di Cina udah rilis global. Tapi kalau di Indonesia kayaknya rilisnya bakal kayak Pura 80 ya, kayaknya bakal agak telat ya, sekitar Q3 atau Q4 2026. Anyway, kita buka aja sekarang. Jadi sambil kita unboxing, kalian bisa lihat juga experience unboxingnya, kita bareng-bareng buka, kita sambil ngobrol untuk kondisi unitnya. Jadi ini gue beli unit yang si penjualnya tuh dia belinya pas baru di bulan, kalau nggak salah, akhir tahun kemarin, 2025. Jadi di bulan Desemberan. Dan untuk garansi dia masih ada sampai Oktober 2027 kalau nggak salah ya. Atau 2026, gue lupa lagi. Kalau nggak salah 2027 deh. Dan untuk kelengkapan, dia bilang dia ini full set. Dan ini kan cuma ada 2 warna ya sayangnya. Untuk yang Pura 80 nggak ada warna merah, blaze red favorit gue. Cuma ada frosted gold dan black. Untuk yang di video ini, kalian mungkin udah lihat thumbnailnya juga. Gue bakal yang warna black. Karena frosted gold keren, cuma memang itu warnanya lebih ke arah cewek. Kalau ini lebih ke macho ya. Seperti biasa, sebelum kita buka boxnya, kita smell dulu apakah ada bau rokok atau tidak. Seperti biasa, sekarang udah jadi khasnya di channel ini. Sedikit banget, hampir gak ada. Tapi overall untuk boxnya sendiri ada sedikit penyok, tapi dia box secondnya kerasa mulus ya. Dan dia dikasih tahu sekarang ya, cara nyari apps-nya, mungkin dalam kurung apps Google, bisa di app gallery. Dan seperti biasa, karena ini Huawei, dia nggak ada 5G, hanya 4G. Menurut gue sih itu nggak terlalu big deal ya. Yang bakal big deal mungkin untuk kecepatannya sendiri, nanti kita bakal lihat. 12GB, 256GB, bisa kita lihat buatan Cina. Dan cuma segitu aja boxnya. Kalau misalnya kita buka, ya ini gue udah lama banget ya. Terakhir gue review Huawei yang legit Huawei itu, kapan ya? Udah lama banget. Huawei P30 Pro itu juga. Setelah P30 Pro, gue nggak sentuh Huawei lagi. Setelah Mate 30 Pro kayaknya. Nggak, Mate 20. Setelah Mate 20 gue nggak sentuh Huawei lagi. Tapi ya, seperti ini. Untuk kondisinya agak banyak kayak magnet-magnet. Kita hapus dulu aja dan kayak gini, oke. Feelingnya sih di tangan, oke. Ini kita hapus aja ya si hydrogelnya. Banyak banget scratch, jadi jelek. Kita cabut aja. Dan untuk layar bawaannya sih, wah ini masih mulus ya. Karena pakai hydrogel juga si pemakai sebelumnya. Kita cek dulu aja kelengkapan lainnya. Ada apa aja. Kelihatan oke sih unitnya. Kelihatan mantap. Kata Saladas sih, kemulusannya di 98%. Ada garansi perangkat, dan ini untuk casingnya. Oh, casingnya sayangnya kita nggak dikasih casing bawaan Huawei. Dan ini ada si charger, yang Type-C to Type-C ya, bukan Type-A to Type-C, dan ada si kepala charger. Agak sedikit kecil, mungkin pemakai sebelumnya jorok ya. Tapi ya, wow ini unik ya. Wait a minute, gue baru lihat loh kayak gini. Dia double, jadi Type-C di bawah, USB-A di atas. Jadi kalau misalnya kalian kabel ininya mungkin rusak, kalian punya kabel yang A to C, masih bisa dipasang di atas. Wow, that's actually kind of cool. Gue baru tahu ada kayak gitu. Anyway, seperti itu aja untuk kelengkapannya. Kita langsung fokusin aja bagaimana untuk unitnya. By the way, kalau misalkan sadar, mungkin
kalian baru sadar gue ngomongnya agak sedikit dilambatin biar agak ngerti. Tapi kalau misal kalian kurang suka ingin gue ngomong cepat seperti biasa, bisa komen di bawah, karena kelemahannya gue ngomong lambat kayak gini, yang pastinya durasinya juga bakal agak sedikit lama. Tapi kita elap bentar ya, pakai baju gue aja, walaupun baju gue juga banyak fingerprint, but there you go. Layar depan sih ini flawless, gue nggak ngeliat ada scratch sama sekali. Untuk bodi samping juga dia metal build-nya ini nggak ada masalah sama sekali. Type-C-nya kelihatan ada bekas debu ya, bekas dipakai yang pastinya, tapi it's okay. Dan untuk belakang, apakah ada scratch? Overall, mulus juga. Ini ada sedikit wear mungkin di atas bisa kita lihat. Kayak kacanya ini wajar banget ya untuk HP-HP kayak gini. Ini nggak tahu bisa dihilangin atau nggak, tapi kayaknya ya ini dari si kacanya sebenarnya. It's fine sih, dan nggak terlalu kelihatan juga. Tapi overall, untuk si layarnya kerasa mulus. Untuk kamera, ini dia sedikit beda sama yang Pro sama Ultra. Yes, dia main kameranya masih variable aperture, tapi dia cuma kecil, sensornya nggak 1 inci. Variable aperture-nya di f1.4, f4.0 sama wide optical stabilization 50 megapiksel juga ada. Untuk kamera kedua 12 megapiksel, bukan 40 ya, dan periskopnya itu 5 kali. Dan kamera ketiga itu di ultrawide 12 megapiksel juga. Bisa nge-record di 4K60, sama juga dengan kamera depan bisa 4K60 yang punya megapiksel sebesar 13 megapiksel. Jadi untuk kamera sendiri sih on paper masih oke ya, dan gue penasaran X-Image-nya atau X-Image-nya Huawei seperti apa. Oke, jadi gue mau nyalain dan gue mau setup dulu, nanti kita bakal balik lagi untuk si first impresi. Kita lihat gimana HP-nya, feeling gue pertama dengan chipsetnya, apakah di harganya masih oke, feeling UI-nya gimana, karena pertama kali gue pakai EMUI paling baru juga, quite excited. I'll be right back ya guys. Kita bakal tes juga sedikit kamera tes, nanti untuk lebih detail, kita bakal tes di full review dan di day in the life-nya. I'll be right back. Oke guys, udah gue setup si Huawei Pura AT-nya. Yang pertama, seperti biasa, kita tes dulu bagaimana untuk fingerprint. Ini agak unik, fingerprintnya dia ngingetin gue sama kayak Zenfone zaman sekarang ya. Jadi dia tuh di power button side mounted, tapi power button itu bentuknya biasa. Yes, beda color dikit, tapi overall bentuknya normal ya. Jadi nggak mendelap gitu, nggak ngeblesak atau masuk ke dalam. Dia tetap keluar seperti gini biasa. Dan untuk kecepatannya bisa kita lihat kalau misalnya kita coba scan, dia cepet banget ya, khas fingerprint tradisional. Jujur gue sih agak rindu HP flagship pakai fingerprint kayak gini, karena ini jauh reliable daripada optical menurut gue. Kalau optical, kalian pasang tempered glass, you're cooked, bakal lebih lemah. Kalau ini, pakai tempered glass, kalian jadi power button, no problem, dan kecepatannya bisa kita lihat, cepet juga. By the way, kalau misalnya kalian mau wallpaper Cisa, gue udah taruh linknya di deskripsi. Dan juga ini, always on display, nanti gue bakal bahas, agak sedikit aneh settingnya nggak bisa nyala. Kalau misalnya kalian para Huawei Pro mungkin tahu, bisa gue minta saran, tapi ya nanti gue bakal bahas. Sekarang kita lihat dulu untuk software-nya sendiri. Jadi kalau misalnya kita ke settings, kita scroll all the way to the bottom. Di sini about phone dia udah di EMUI yang paling baru 15 yang pastinya. Dan untuk Android sendiri sih ini nggak dikasih tahu ya Android berapanya. Gue kurang tahu gimana cara ngelihat actual version on Android-nya, tapi nggak dikasih tahu. Mungkin kalau misalnya kalian tahu bisa komen di bawah. Tapi ini security patch-nya sih baru ya, March 2026. Dan kalau misalnya kita ke sistem update, ini langsung dapat update juga untuk software update terbaru, atau sorry, untuk security patch terbaru. Jadi masih up to date banget ya pastinya. Dan kalau misalnya kita mau ke display, ini tuh pas right off the bat keluar dari box gitu, dia displaynya pudar banget, warnanya wash out banget, karena kalau misalnya kita ke display ke color mode, dia itu di normal. Bisa kita lihat nih, ini langsung kelihatan harusnya, normal mode. Kelihatan kan, kayak pudar banget lah. Gue sih lebih suka di vivid, lebih colorful, lebih enak dilihat, dan temperaturnya di default aja. Untuk software sendiri, EMUI ini ada beberapa hal yang gue pengen bahas, tapi kita bahas dulu untuk masalah haptiknya. Haptiknya di HP ini bagus, kalau gue ganti ke Gboard, dia haptiknya kerasa powerful, bulat, cuma agak kurang apa ya, agak kurang pek aja gitu, kayak bulat basic tapi kurang high-nya tuh agak kurang gitu, agak kurang kencreng gitu. Itu aja, tapi overall ini udah bagus buat haptiknya, udah flagship level, mantap sekali. Dan juga yang gak kalah mantapnya ini dari si UI smoothness-nya. Ini yang gue nggak expect guys. Ini cuma first impression by the way, nanti gue bakal bahas lagi kalau misalnya ada masalah atau mungkin ada positifnya minggu depan di full review. Tapi first impression gue langsung pakai, gue langsung pas buka lock screen, gue langsung ngerasa, wah ini UI-nya smooth banget ya. EMUI memang dari dulu sebelum di-ban sama Amerika pun udah sangat smooth, dan ini smooth banget. Padahal ini pakai chipset Kirin 9010S yang bukan kencang, masih 7 nanometer, itu kayak chipset mid-range, tapi ini kecepatannya kerasa kayak HP flagship. Yes, memang, karena di beberapa aspek, kalau misalnya kalian terlalu cepat navigasinya gitu, multitasking, karena dia sedikit kayak stutter, tapi gak separah yang gue kira. Gue kira bakal parah banget gara-gara chipsetnya dari speed, tapi ternyata bisa dibilang, ini speednya kayak 90% HP flagship yang pakai
chipset paling baru lah. Cukup kencang. Jadi dia yang pastinya kenapa bisa begitu, optimisasi software mungkin bagus banget. Jadi even pakai chipset yang mid-range sekalipun, dia ini kerasa snappy dan kenceng banget. Terutama dari touch, ini responsif banget, dipakai ngetik gitu ya. Kerasa enak, dan overall OS itu kerasa smooth, animasinya oke. Dan kalau misalnya mau dibandingin gitu sama software-software lainnya sih, ini menurut gue gak beda jauh lah sama Origin OS. Malah di beberapa aspek ini kerasa lebih weighty, kerasa lebih smooth gitu. Mirip-mirip kayak Origin OS gitu. Enak lah OS-nya bisa dibilang. Dan yang bikin bagus juga ini gak cuma dari optimisasi, tapi dari hitnya juga. Tadi gue download banyak aplikasi di Gbox ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu, ingin download Google, gampang banget. Kalian tinggal ke sini, ke bawah nih, App Gallery. Banyak iklan memang, tapi harus bersabar ya sebagai Huawei user. Kalian tinggal nyari Gbox, gitu. Langsung yang warna hijau keluar nanti Gbox. Nah, tinggal open, dan kalian bisa masuk Google Play, install apa aja yang kalian mau di Google Play. Segampang itu. Tapi ya, gue install banyak di Google Play, login. Ini HP cuma anget dikit aja dan hanya daerah atas, belum sampai daerah bawah. Jadi, walaupun dia pakai nanometer atau fabrikasi yang besar, gak cepet panas juga kok. Optimisasinya bagus. Jadi, ini bukan gue nge-glass Huawei ya. Ini legit pure first impression, actually pretty good. Yang bagus juga yang gue nggak nyangka, yaitu dari speaker. Seperti kalian tuh, gue agak skeptical masalah speaker di HP Cina. Yang bagus sih gue rasa hanya Xiaomi doang. Vivo IQ udah mulai improve, Oppo masih agak meh, harus yang ultranya, tapi mereka masih agak kurang atau jelek dibanding Samsung atau even Apple yang paling bagus. Di sini ternyata bagus loh. Bisa dibilang ya, ini lebih close to Apple speakernya. Yes. Jadi first impression sih untuk masalah level, paling bagusnya mana? Apple, Samsung, sama Huawei itu mirip-mirip kedua. Jadi nomor 1 Apple, nomor 2 Samsung atau Huawei, dan ketiga baru si Xiaomi, 4, 5 baru Oppo, Vivo. Ini bagus banget speakernya untuk HP sekecil ini, dan untuk HP Cina ya dibanding sama kayak Oppo atau Vivo, ini way better. Kita langsung aja coba tes beberapa dialog misalnya. Bass-nya dapat, clearance-nya dapat, dynamic-nya juga dapat di suara, separasinya juga dapat, cuma agak kurang jernih itu aja. Tapi overall udah bagus banget. Kita coba lihat suaranya voice critical nih. Si Jesus. His name is about to leave my lips again for the second time in 2026. Atau Dr. Mike. One of the most fun things you can do in the summer is go out on a boat, but it also happens to be Cukup keras walaupun harus agak besar ya volumenya di sekitar segini, tapi overall suaranya bagus, mantap, gua sih nggak ada masalah. Itu gua nge-glass dari masalah speaker dan optimisasi. Tapi software ini nggak perfect, dan menurut gue ada beberapa sacrifice yang dibuat biar software seenteng ini, yaitu apa kira-kira? Ini software terlalu basic sih menurut gue. Jadi kalau misalnya kita mau ke atas nih ya, ini kita nggak ada option buat nge-merge notification sama control center. Ini nggak bisa di-merge ya, gue nggak lihat ada settingnya nih di sini. Status bar, wake screen, soften, status bar juga nggak ada, cuma live view mungkin, no. Live view itu kayak dynamic island mungkin ya. Nggak ada gitu, jadi nggak bisa disatuin. Yang kedua, sound setting. Yes, ini speaker udah bagus dan menurut gue nggak perlu ada tuning. Tapi kalau misalnya kalian butuh tuning, ini kalau misalnya kita ke sound, dia limited banget ya. Nggak ada settingan untuk sound speaker. Ada sound booster, tapi ini buat Bluetooth earphone atau speaker biar kalian lebih bagus untuk telepon lah berarti mas. Jadi bukan itu juga gitu. Jadi menurut gue dia benar-benar simple banget untuk masalah softwarenya. Nggak se-advanced, nggak se-fully customizable One UI atau ColorOS. Tapi yang bikin bagusnya itu jadi lebih optimized, dan software-software atau fitur-fitur yang penting at least ada, dan gue sih mending lancar kayak gini daripada banyak fitur kayak HyperOS tapi kurang atau jelek softwarenya ya. Satu lagi juga yang gue mau bahas yaitu dari home screen. Ini yang gue agak aneh juga kalau misalnya kita ke always on display. Ini tuh kenapa ya always on display-nya tuh kita hanya bisa di smart, nggak bisa schedule atau all day. Tulisannya your current AOD only support this. Based on wallpaper, I don't know. Kenapa ya? Apa mungkin Pura 80 hanya bisa segini? Kalau misalnya kalian tuh mungkin bisa komen di bawah ya. Thank you. Dan satu lagi juga, mumpung kita lagi di lock screen, ada yang gue mau sebutin, yaitu dari customization-nya juga sangat limited. Kalau misalnya kita mau customize yang ada di lock screen seperti ini, kita nggak bisa press and hold. Ya, kayak di HP biasanya tuh. No reaction. Kalian harus ke setting, dan ke home screen and style, dan di setting ini pun, dia hanya ada ini doang settingannya. Emang cuma ini doang ya guys, sebagai pengguna Huawei. Gue sih bukan tipe orang yang fully customizable, yang pengen suka nge-customize HP, tapi kok limited banget ya gitu. Gue sih gak apa-apa ya, tapi buat orang yang pengen fully customizable ini sih B aja banget lah. Customization-nya benar-benar bare minimum, tapi ya at least positifnya, softwarenya kerasa smooth banget walau pakai chipset yang udah ketinggalan zaman. Seperti itu sih menurut gue untuk impresi gue terhadap softwarenya. Overall, yang bikin gue kaget itu dari smoothness-nya dan speaker-nya juga amazing, cuma memang limited.
Itu aja sih untuk masalah customization-nya. Oke, kita langsung tes bagaimana untuk si kamera quality-nya yang pakai X-Mage. Ini lumayan unik dia. Ingetin gue pada zaman Galaxy S9 ya, kalau nggak salah yang pakai variable aperture. Kita tes aja seperti biasa. Oh ya, gue mau bahas juga sebelum kita ambil videonya atau foto. Di kamera setting juga, ini lumayan limited. Kalau misalnya kita ke setting, dia cuma segini aja kontrolnya. Gak ada kayak save mode gitu, jadi kalau misal gue matiin, misal ya, gue pengen stuck di mode 4K60, gue pengen matiin si macro mode-nya itu nggak bisa di save mode, I don't know. Kalau misalkan itu mungkin bisa komen di bawah, tapi kalau gue lihat di setting sih, dia benar-benar limited. Emang yang dibutuhkan ada semua, udah cukup, tapi ekstranya itu nggak ada sih menurut gue. Tapi ya, kita coba aja tes untuk seperti biasa, foto si Red Bull. Nah, kita pakai kamera wide aja. Dia kayaknya selalu nge-save ya, nggak ada settingan buat reset to default kayaknya. Dia kalau misalnya gue ganti change, gue udah mati ini si makronya dia langsung nge-save gitu. Jadi ya sayangnya nggak ada itu. Nah, kita foto pakai main kamera, cuma kita foto di 2 kali aja biar kelihatan keren. 1, 2, 3. Kalau di gambar sih ini kece banget ya fotonya. Dan kalian juga bisa setting untuk filter ya, kalau misalnya kita ke atas ini. Nah, filters ada. Klasik banyak juga. Jadi seperti itu, dan kalau misalnya kita mau foto pakai telefotonya nih, bisa 5,5 kali, tapi kalian bisa di zoom sampai 10 kali, yang pastinya bakal ada kualitas drop ya di 10 kali ini. Dan di 10 kali ini juga dia fokusnya agak kurang, fokus distance-nya agak jauh, harus segini nih. Dan untuk 5 kali, fotonya dia seperti ini. Untuk 5 kali ini bisa deket banget sih. Wow, bisa sedekat ini. Gue foto ya, 1, 2, 3. Keren sih buat para macro lover kalau malas pakai ultra wide. Dan untuk selfie gue udah foto juga seperti itu fotonya. Yang terakhir, daripada gue kelamaan, ini udah hampir 20 menit, gimana untuk si video recordingnya? Kita tes aja pakai 4K60 dan kita langsung tes. Dan ini yang bikin kalian beauty-nya kalian bisa di setting ya, mendingan paling rendah aja. Gue record di 4K60, langsung aja kita tes. 1, 2, 3. Nah, seperti ini guys video recording pakai resolusi 4K60 di Huawei Pura 80. Overall sih viewfinder kerasa smooth ya, dan kalau misalnya kita mau lihat distance-nya, dia main kamera focus distance-nya sih nggak deket-deket banget, tapi kalian bisa crop, kalian bisa ganti ke si 10 times tuh, kayak gini, ganti lensa ke 10 times. Cuma sayangnya memang itu nggak bisa ganti ke ultrawide hanya bisa di 4K60, cuma gue udah ganti lensanya, cukup smooth ya, agak lambat, jadi kayak mirrorless kamera, cuma smooth loh, nggak terlalu kaku. Nah, untuk noise-nya seperti ini ada sih, cuma gue suka untuk kontrasnya kerasa bagus ya, agak sedikit gelap mungkin, tapi I like it. Maximum zoom dia bisa kita lihat ya, 10 kali nih, ganti lensa dia 15 kali maksimal, dan masih kebaca juga ya, masih agak kebaca lah. Seperti itu, kita balik lagi ke S25 Ultra, dan cuma segitu aja untuk tes videonya. Tadi gue nge-record 4K60 juga, HP-nya cuma angkat dikit, jadi ya mungkin itu kelebihannya kalau misal pakai chipset yang itu aja, dia bisa optimisasi gila-gilaan ya. Itu sih yang bikin lumayan salut gue. Chipsetnya bukan terbaik, tapi it does feel like a flagship phone. Mungkin gue penasaran banget, kalau misalnya kalian punya pakai HP Huawei yang setelah ban, mau itu Pura 70, Pura 80, mau itu P60 gitu, mungkin bisa komen di bawah gimana experience kalian. Karena despite gak ada GMS, ini HP sih oke. Gue nggak kebayang kalau misal Huawei Pura atau Huawei in general, mau itu Nova, mau Pura, udah support Google lagi, bisa pakai chipset 3 nanometer, karena rumornya kan Cina akhirnya bisa buat chipset 3 nanometer, itu gue excited banget ya. Kalau itu udah masuk di chipset, udah masuk di HP Huawei, wah, excited banget sih, karena bayangin aja kalau Huawei nggak dapet ban. Menurut gue ini nomor 2 sih di Indonesia, nomor 3 malah Samsung bisa kalah, karena I just really like the software sih. Ini software-nya bener-bener bagus, walaupun kelemahan besarnya nggak se-customizable One UI, tapi ini one of the smoothest yang pernah gue pakai. Gimana menurut kalian? Bisa komen di bawah. Sorry, seperti biasa gue kelamaan videonya, karena gue banyak yapping. Gue juga nyoba dilambatin ngomongnya, tapi kalau misalnya kalian suka bisa komen di bawah. Segini aja, thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk reviewnya, dan gue kayaknya bakal buat kayak day in the life atau kamera test juga ya, bagaimana experience gue pakai HP ini. Stay tune aja buat itu ya. Mungkin ada, mungkin nggak. Anyway, see you next week.